Baik, selamat pagi pemirsa. Kabar khusus kembali hadir langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami akan mengabarkan bagaimana jalannya sidang dari kasus pembunuhan Wayan Mirna Solihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Hari ini memang merupakan sidang yang ke-15 karena kita tahu sidang-sidang sebelumnya sudah menghadirkan sejumlah saksi dan pada Kamis pekan lalu ada 2 saksi yang dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum. Yang pertama adalah saksi merupakan ahli toksikologi Imade Gelgel dan kemudian saksi yang kedua adalah ahli pidana. Nah, kedua saksi ahli yang dihadirkan pada Kamis pekan lalu memang mengungkap sejumlah fakta-fakta di persidangan. Salah satunya adalah ketika saksi ahli toksikologi yang mengungkapkan ia sempat membuat 6 skenario bagaimana kopi atau es kopi Vietnam yang diminum Mirna ini dimasukkan dalam racun. Artinya siapa saja yang berkemungkinan memiliki penguasaan dalam memasukkan racun ke dalam kopi Vietnam. Kemudian saksi ahli pidana juga mengungkapkan sejumlah hal, diantaranya juga mengungkapkan bahwa ketika pasal pembunuhan berencana dituduhkan atau dijerat pada seseorang, ini tidak membutuhkan motif begitu. Dan ada sejumlah fakta-fakta lain yang kemudian terungkap di persidangan. Kita lihat terlebih dahulu pemirsa apa saja yang terjadi pada persidangan pada hari Kamis pekan lalu. Hari ini sidang kasus kematian Mirna Solihin yang menjerat Jessica Kumala Wongso kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum menghadirkan ahli toksikologi forensik Imade Agus Gelgel Wirasuta dan ahli pidana Edward Omar Syarif. Perdebatan pengacara dan ahli toksikologi terjadi soal jumlah sianida yang diminum Mirna dan Hani. Saya tidak mengetahui saudara Mirna minum berapa banyak, tapi saya berusaha untuk merekonstruksi berdasarkan reaksi penetralan. Tadi saya sudah jelaskan. Oke, berarti saudara katakan sekarang sepakat ya, saudara tidak mengetahui berapa jumlah yang diminum Mirna, begitu? Saya memprediksi berdasarkan fakta yang saya dapatkan dan hitung sekitar 12 sampai 27 mili. Jadi pernyataan saudara saya ulangi supaya jangan salah nanti, jangan saya salah nanya. Saudara tidak mengetahui sebenarnya berapa, tapi saudara prediksi. Betul, kan begitu? Perdebatan juga terjadi antara pengacara dan pakar hukum soal validitas CCTV sebagai alat bukti di persidangan. Saya mau bacakan ketentuan pasal 188 ya. Petunjuk sebagai dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, penilaian atas kekuatan ya itu aja ya. Jadi jelas petunjuk itu hanya bisa diambil hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, tidak dari barang bukti elektronik. Ini pasal 188. Kenapa saudara bisa masukkan elektronik kepada petunjuk? Coba dilihat dalam kalimat yang berikut. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan ahli dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesamaan berdasarkan hati nuraninya. Iya. Jadi apapun. Tapi sumbernya petunjuk itu 3. Tidak demikian. Sekali lagi, alat bukti petunjuk itu adalah hal yang melekat pada hakim. Saya baca ya. Ya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Baik, untuk sidang hari ini memang kami sudah mendapatkan sejumlah informasi siapa-siapa saja yang akan dihadirkan dalam persidangan. Informasi yang kami terima sejauh ini pada pagi hari ini perlu dikonfirmasi kembali, akan dihadirkan 2 ahli, yaitu bisa ahli toksikologi atau ahli hukum pidana, dan ada juga informasi yang akan dihadirkan adalah kriminolog yang kemudian akan hadir di persidangan kali ini. Ada saksi lainnya yang barangkali bisa juga dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang
yang memang selama ini tunggu-tunggu. Sudah beberapa pekan terakhir kita dengar akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yaitu pembantu rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso. Namun kami juga belum mendapatkan kepastian siapa saja saksi atau ahli yang akan dihadirkan pada persidangan pada hari ini. Nah, saya tidak sendiri pada pagi hari ini, saya juga sudah bersama dengan pakar hukum pidana Bang Nasrullah yang sudah bersama saya pagi hari ini. Bang, selamat pagi. Pagi Mida, selamat pagi pemirsa. Baik, mengenai saksi ahli di persidangan yang dalam beberapa pekan terakhir dihadirkan di persidangan. Ada saksi, ada ahli. Barangkali Bang Nasrullah bisa menjelaskan, ini sama apa tidak? Ada perbedaan tidak? Gini, saya harus jelaskan dulu. Dengan berlakunya KUHP, alat bukti itu bertambah satu, yaitu keterangan ahli. Dulu sebelum berlakunya KUHP, semasa masih berlakunya HIR sebagai hukum acara pidana kita, tidak dikenal alat bukti keterangan ahli. Yang ada adalah alat bukti saksi. Jadi kalau ada seorang ahli yang memberikan keterangan, itu disebutnya saksi ahli. Seperti yang Mita sampaikan tadi, itu saksi ahli itu terminologi hukum acara pidana yang lama, HIR. Nah, terminologi sekarang dikenal alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Tadi yang Mita sebutkan minggu yang lalu didengarkan dua orang keterangan ahli, terus dua orang keterangan saksi ahli. Sebenarnya itu yang lebih tepat menurut terminologi hukum acara pidana sekarang adalah dua orang keterangan ahli, dua orang ahli yang didengar. Oke, kita masuk pada persidangan pekan lalu, Bang Nasrullah. Ada dua keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Kita masuk kepada keterangan ahli hukum pidana. Ada sejumlah hal yang disampaikan ketika persidangan berlangsung. Ada perdebatan antara tim kuasa hukum Jessica dengan keterangan ahli. Ketika ahli menyatakan bahwa pasal 340 pembunuhan berencana tidak perlu dicari motifnya. Anda sepakat soal ini? Gini, setiap tindak pidana pelaku kejahatan di dalam doktrin ilmu hukum pidana itu disebut harus ada willen dan wetten. Willen itu adalah kehendak, wetten itu pengetahuan. Oleh karena itu, setiap tindak pidana pasti ada motifnya. Nah, masalahnya adalah dalam kaitan pembunuhan berencana, ketika dia sudah punya waktu untuk berpikir cukup, untuk mencegah perbuatan itu dia lakukan apa tidak, akhirnya tetap dia lakukan, dia berencana, maka motifnya itu tidak perlu lagi dibuktikan. Pasti dia punya motif, tapi di dalam pembuktian tidak perlu lagi dibuktikan motifnya. Sekarang misalnya Mita, maaf ya, Mita ingin membunuh saya. Mita sudah bawa pisau dari rumah dan segala macam. Setelah kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Mita tikam saya di jantung, kemudian saya meninggal. Itu sudah pasti kan ada kehendak dari Mita untuk menghilangkan. Nah, apakah motif Mita membunuh saya? Itu tidak perlu dibuktikan lagi. Yang penting dibuktikan adalah rencana Mita. Rencana dan aksi pembunuhan itu. Aksi pembunuhan itu harus bisa dibuktikan bahwa sudah direncanakan terlebih dahulu, kemudian ada perbuatan yang dilakukan. Tapi yang pasti adalah setiap perbuatan pidana pasti ada motif. Nah, apakah motif itu perlu dibuktikan apa tidak? Nah, untuk kasus pembunuhan berencana 340 tidak perlu dibuktikan lagi, karena yang tahu motif itu kan hanya Mita sendiri, pelaku saja. Kalau Mita tidak berbunyi atau tidak pernah ngomong ke siapapun bahwa ingin bunuh Pak Nasrullah itu dengan alasan begini-begini, siapa yang tahu hati Mita? Hanya Mita dan Tuhan. Jadi karena itu motif itu tidak perlu dibuktikan, tetapi pasti ada motif. Artinya ketika kemarin pengacara meminta secara langsung bahwa intinya apakah memang motif itu perlu apa tidak, ketika keterangan ahli menyatakan tidak perlu ada motif, artinya ini memang yang dicari begitu. Iya, sekali lagi saya katakan pasti ada motif, tapi tidak perlu dibuktikan. Ya. Artinya hakim nanti hanya melihat perbuatannya saja begitu. Baik, kita sampai di situ dulu, Bang Nasrullah. Kita lihat kembali cuplikan dari keterangan ahli toksikologi Imade Gelgel yang kemarin memang memberikan keterangannya pada persidangan pada Kamis pekan lalu, dan sempat terjadi perdebatan dalam persidangan dengan kuasa hukum dari Jessica. Kita lihat berikut ini. Di dalam berita acara ini dikatakan, Nur Sarman itu berpendapat bahwa yang masuk ke dalam Turkur Baru itu adalah 298
Karena yang diminum Mirna adalah 20 ml. Saya tanya, bagaimana caranya saudara dapat 20 ml? Dia bilang dia bikin percobaan dengan satu orang laki-laki. Ya kan? Nah, pertanyaan saya adalah, apakah metode percobaan seperti itu seorang yang minum dari sedotan, menurut saudara ahli, bisa dibenarkan enggak kesimpulan ahli tersebut bahwa setiap orang satu sedot itu jumlahnya udah pasti 20 ml? Itu saya tanya. Pendapat saudara bebas mau ngomong apa. Kalau dia berdasarkan fakta, benar pendapat dia. Saya berdasarkan fakta ini. Saudara Nur Samran berdasarkan fakta percobaan yang dilakukan, benar menurut dia. Benar. Dia, saya berdasarkan pada ini. Jadi menurut saudara benar kalau sekali HIP itu pasti 20 ml? Berdasarkan percobaan yang dibuat oleh saksi toksikologi saudara Dr. Nur Samran Subhadi. Bagaimana pendapat saudara? Karena ternyata Hani juga menyedot juga, satu sedotan juga, tapi nggak mati. Saya tidak punya bukti Hani menyedot satu sedotan. Oh ya, di berita acara kan dikasih pada saudara. Saya hanya mengatakan berita acara sunnah tertulis saya meminum. Berapa banyak yang diminum saya tidak tahu. Pada ini juga semua jadi berapa banyak yang diminum saudara tidak tahu kan? Coba dilihat apa yang saya buat. Saya tidak mengetahui saudara Mirna minum berapa banyak, tapi saya berusaha untuk merekonstruksi berdasarkan reaksi penetralan. Tadi saya sudah jelaskan. Oke, berarti saudara katakan sekarang sepakat ya, saudara tidak mengetahui berapa jumlah yang diminum Mirna, begitu? Saya memprediksi berdasarkan fakta yang saya dapatkan dan hitung sekitar 12 sampai 27 mili. Jadi pernyataan saudara saya ulangi supaya jangan salah nanti, jangan saya salah nanya. Saudara tidak mengetahui sebenarnya berapa, tapi saudara prediksi. Betul. Kan begitu? Ketika suatu racun masuk ke dalam tubuh, dia akan masuk pertama kali ke dalam sistem peredaran darah. Dia akan beredar ke seluruh tubuh bersama aliran darah, sehingga pada kondisi tertentu yang disebut dengan steady state pharmacokinetic, konsentrasi yang ada di dalam darah akan sama dengan konsentrasi yang ada di dalam organ. Artinya ketika organ diperiksa tidak diketemukan, berdasarkan kebenaran yang disampaikan oleh ilmuwan farmakokinetik dunia yang diakui oleh seluruh ilmuwan farmakokinetik, berarti di darah juga tidak diketemukan setelah tubuh korban diotopsi, bukan pada saat korban meninggal. Lalu saya berusaha menjelaskan kenapa tidak diketemukan. Tadi sudah sangat jelas saya jelaskan. Sianida akan berubah menjadi karbon monoksida, kemudian menjadi gas NH3 dan asam sulfat. Berarti dengan fakta ilmiah yang ada, tidak mungkin ditemukan setelah kematian sampai tubuh korban di otopsi. Kalau itu dijadikan masalah, ya saya akan bertanya, kenapa sianida sifat kamu seperti itu? Kenapa kamu tidak seperti kafein aja, biar gampang diketemukan? Kapan kamu berada, kamu tetap ada di situ sianida. Begitu jawabannya nantinya. Penonton tenang. Pertanyaan saya kan sangat logis dan mengikuti pendapat saudara. Saya juga logis menjelaskan. Saudara mengatakan ini parameter. Itu persoalannya kan.
Jadi saudara mengatakan parameter untuk menentukan orang ini mati karena cyanida, salah satu antaranya adalah ditemukannya tiosyanat di dalam hati dan urin. Faktanya itu nggak ditemukan, kan itu persoalannya. Nggak, dan diperiksa dan tidak ditemukan. Kemudian saudara mengatakan kemungkinan itu terjadi karena terserap dalam darah. Faktanya darah tidak diperiksa. Lantas saudara memberikan analisis, kan begitu. Kan kesulitan kita kan di situ. Kalau darahnya diperiksa, kita sudah langsung tahu, oh betul ada di sana Fe atau tidak, ada cyanida atau tidak. Baik, itu yang terjadi pada persidangan pada Kamis pekan lalu. Bagaimana keterangan dua ahli yang disampaikan dalam persidangan. Saya kembali ke Bang Nasrullah. Kita menyambung yang tadi, Bang, mengenai motif. Keterangan ahli kemarin juga sempat menyatakan bahwa ketika ada tenggat waktu antara pemikiran dan pelaksanaan, itu memang dikatakan bisa didapatkan atau masuk dalam pasal 340 begitu kan. Nah, kemudian kuasa hukum kembali mencecar saat itu. Nah, mencecar motif, kemudian mencecar juga apa yang dinamakan barang bukti dan alat bukti, termasuk juga CCTV. Saya kembali tentang waktu, ya. Gini, saya tidak masuk ke case itu, tapi saya memberikan case umum, saya memberikan pengetahuan umum masyarakat. Masyarakat bisa menggunakan sebuah alat ukur menguji sebuah kasus yang ada dalam proses peradilan. Jadi gini, tadi Mita saya bilang membunuh saya. Ini dalam keadaan lain. Kita lagi diskusi ngobrol-ngobrol hari ini. Saya melontarkan sebuah pernyataan yang sangat menyakitkan bagi Mita. Mita itu marah sekali. Marahnya sedemikian rupa. Terus saking marahnya Mita pergi keluar cari alat untuk mukul saya. Nah, saat itu Mita belum bisa berpikir jernih. Ada selang waktu 5 menit. Nah, tapi selang waktu 5 menit itu belum tentu rencananya untuk membunuh saya. Karena itu terbawa emosi yang masih sangat tinggi. Tapi beda halnya. Setelah selang waktu cukup, maka kemarahan yang membludak itu telah bisa reda. Maka Mita pergi keluar cari alat memukul saya. Itu sudah bisa masuk dalam berencana, motif yang berencana. Nah, jadi itu dibedakan lagi, Bang. Artinya antara dalam kondisi normal, stabil tanpa emosi dengan jernih. Ya, dia sempat, waktu itu. Intinya adalah setengah waktu itu dia sempat berpikir untuk sengaja membunuh. Nah, jadi ada tengah waktu dia berpikir jernih. Jadi gini, ukurannya apa? Berapa lama? Tidak ada ukuran. Nah, makanya di dalam kasus-kasus pembunuhan berencana, jaksa penuntut umum tidak pernah berani menggunakan pasal tunggal, dakwaan tunggal 340 toh. Dia selalu diselipkan dengan pasal 338, pembunuhan dengan sengaja. Nah, karena apa? Bisa saja ada tenggang waktu tadi. Tenggang waktu tadi itu bisa multi tafsir. Ada orang mengatakan itu dia bisa berpikir jernih. Ada orang saat itu tidak bisa berpikir jernih. Memang emosi yang sangat marah membludak masih. Dia ambil apapun dia melakukan itu. Memang ada tenggang waktu. Jadi kamu mungkin cari keluar, cari kayu ingin mukul saya. Nah, makanya fakta persidangan nanti bisa membuktikan bagaimana peristiwa itu terjadi. Mungkin psikolog akan, jadi dalam hukum pidana ini ada ilmu bantu. Ilmu bantunya itu antara lain psikologi, ilmu sidik jari, ilmu sosiologi. Itu untuk mengukur bagaimana tingkat kemarahan kamu, tingkat emosi kamu saat berpikir itu. Nah, makanya case per case itu kita secara teoritis bisa kita gunakan gambaran umum. Tetapi dalam praktek penanganan perkara itu harus diuji kasus per kasus. Apakah tenggang waktu yang ada itu cukup jernih untuk Mita berpikir ingin menghabisi nyawa saya secara berencana atau tidak? Jangka waktu itu hanya jangka waktu emosi yang belum berpikir jernih. Walaupun ada waktu 5 menit, kadang-kadang masih marah yang membludak karena pernyataan saya yang sangat tadi. Padahal
Mita dari rumah datang ke sini wawancara saya, tidak pernah merencanakan membunuh saya. Tidak pernah ada niat. Tidak ada pernah niat. Tetapi karena ada pernyataan lontaran saya sedemikian rupa membuat emosi sangat tinggi, Mita sempat cari keluar, cari kayu untuk memukul saya. Itu kan ada tenggang waktu. Ya. Nah, tidak seketika, tapi tenggang waktu cari keluar itu kan masih dianggap masih masa emosi tinggi. Jadi niatan yang terjadi itu tenggat waktu itu walaupun dalam masa yang singkat, ketika masa singkat itu berpikir jernih, itu bisa dikatakan berencana. Kalau sempat berpikir jernih dia berencana. Dan makanya tentang berencana ini ya itu banyak sekali teori-teori tentang tenggang waktu itu, teori-teori para sarjana itu banyak sekali. Bahkan teori sebab akibat dan lain-lain itu yang saya anggap tidak perlu saya kepada masyarakat complicated hukum pidana, tapi penjelasan tadi itu cukup dipahami sebagai bahwa tidak semua tenggang waktu itu dianggap sebagai berencana, tapi bisa saja tenggang waktu yang singkat pun itu bagian dari berencana, tergantung case per case. Yang kemudian kemarin juga keluar dari keterangan ahli di persidangan adalah mengenai CCTV, Bang. Kemudian kuasa hukum menyatakan ketika usai persidangan bahwa CCTV tidak bisa dijadikan barang bukti yang kemudian membuyarkan apa yang sudah diperlihatkan di persidangan. Pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah CCTV ini merupakan barang bukti, alat bukti, atau bisa dikatakan tidak keduanya, kemudian tidak bisa diuji keabsahannya di persidangan. Jadi gini, mahkota dari sebuah perkara pidana adalah surat dakwaan. Dalam surat dakwaan itu berisi tuduhan jaksa penuntut umum terhadap apa yang dilakukan oleh terdakwa. Nah, jadi surat dakwaan itu harus bisa dibuktikan. Karena untuk membuktikan itu apa? Bukti-bukti. Bukti-bukti itu ada dua macam, alat bukti dan barang bukti. Nah, kita rujuk dulu itu doktrin. Nah, sekarang masuk kepada hukum positif Indonesia. Ya, hukum positif Indonesia mengatakan alat bukti itu hanya 5: keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa. Kemudian ada lagi barang bukti. Barang bukti itu tidak termasuk alat bukti. Barang bukti itu dikategorikan sebagai data penunjang, data pelengkap, data penguat dari alat bukti. Nah, sekarang untuk menghukum orang, bukti apa yang digunakan? Apakah boleh alat bukti atau barang bukti? Untuk menghukum orang itu harus digunakan alat bukti, bukan barang bukti. Jadi alat bukti dulu yang harus dipunyai. Bisa saja ada 1000 barang bukti, tapi kalau alat bukti yang tidak ada, orang tidak bisa dihukum, dia harus dibebaskan. Tapi cukup 2 alat bukti, tanpa barang bukti, orang sudah bisa dihukum. Nah, kalau begitu fungsinya apa? Sebagai data pelengkap. Misalnya begini, Mita menikam saya tadi saya bilang. Nah, pakai pisau. Kemudian pisau itu adalah barang bukti. Nah, kemudian ada beberapa teman kru yang melihat Mita menikam. Mereka adalah saksi, memberikan keterangan sebagai saksi. Berarti mereka alat bukti. Satu. Kemudian tikaman Mita di perut saya itu, kemudian saya divisum. Di visum, hasil visum itu keluarlah keterangan dari seorang ahli. Keterangan dari seorang ahli bisa 2. Kalau ahli itu datang ke pengadilan menjadi alat bukti keterangan ahli, tapi kalau ahli itu memberikan keterangan dalam bentuk surat setelah dia baca visum, maka itu alat bukti surat. Nah, dalam visum itu, alat bukti surat itu disebutkan lukanya 5 cm, dalamnya 10 cm. Nah, saksi teman-teman kru dihadirkan di persidangan sebagai alat bukti keterangan saksi. Ditanya, apakah saudara melihat saksi menikam, apakah saudara saksi melihat terdakwa menikam Nasrullah? Ya, saya lihat ditikam. Pakai apa? Pakai pisau. Sudah diperlihatkan pisau. Apakah pisau itu ini yang digunakan untuk menikam Nasrullah? Saksi menerangkan, ya. Nah, maka barang bukti pisau tadi telah menguatkan keterangan saksi.
Nah, kemudian ditambah lagi tadi ada visum. Visum itu menyatakan luka saya lebar 5 cm, dalam 10 cm. Nah, pisaunya sendiri memang masuk. Panjang pisau 15 cm, luka saya sesuai pisaunya itu lebar 5 cm. Berarti barang bukti telah mendukung alat bukti surat. Nah, demikian juga dalam kasus yang sama, barang bukti ada beberapa klasifikasi. Pertama adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, itu pisau. Atau barang yang menjadi tujuan tindak pidana, kita mencuri sebuah televisi rumah orang. Atau barang yang telah membantu terjadi tindak pidana. Misalnya kita buka mobil, mencuri mobil dengan kunci T. Kunci T itu telah menjadi membantu terjadi tindak pidana. Kemudian barang yang tercipta dari hasil tindak pidana, uang palsu, KTP palsu, dan satu lagi adalah barang bukti berupa informasi dalam arti khusus. Apa itu? CCTV, video, ya, foto dan rekaman suara, itu barang bukti berupa informasi dalam arti khusus. Nah, kembali ke dalam kasus Jessica. Jika ditampilkan beberapa video itu, kemudian ada saksi yang dia ada di sana, hakim menanya atau penuntut umum bertanya, apakah itu Anda? Ya, saya. Andakah yang bawa gelas itu? Ya. Nah, kemudian Anda yang mengantar? Itu ya. Berarti gambar yang ada di CCTV itu telah mendukung keterangan saksi. Dan tapi yang harus diingat, barang bukti CCTV itu bukan bukti petunjuk. Salah fatal itu, bukan petunjuk. Tapi penunjang, Pak. Dia barang bukti sebagai penunjang alat bukti. Petunjuk itu benar yang dikatakan Pak Otto, itu hanya 3 pasal 188 KUHP itu petunjuk, sumber petunjuk. Pertama keterangan saksi, yang kedua surat, yang ketiga keterangan terdakwa. Jika keterangan saksi dan terdakwa saling bersesuaian atau keterangan saksi dengan surat saling bersesuaian, maka hakim memperoleh petunjuk. Jadi petunjuk itu hanya diperoleh oleh hakim di depan sidang nanti, bukan di tingkat penyidikan. Jadi sebenarnya dulu istilahnya semasa HR digunakan istilah hasil pengamatan hakim. Dengan KUHP sekarang diganti dengan petunjuk. Tapi ada penguraian. Nah, dalam praktek sekarang ini, baik penyidik maupun penuntut umum maupun hakim, kadang-kadang pengacara selalu salah berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada. Padahal berkas disebut petunjuk, barang bukti disebut petunjuk, itu salah. Penyebutan barang bukti sebagai petunjuk salah fatal dari doktrin. Nah, memang di negara-negara, beberapa negara seperti Amerika, barang bukti itu alat bukti. Nah, sekarang di RUU KUHP yang baru, kita telah melihat, memperbandingkan dengan berbagai negara itu, barang bukti itu kita masukkan sebagai alat bukti sekarang, dan petunjuk kita ganti. Jadi petunjuk itu kita ganti dengan judicial notice, hasil pengamatan hakim, hasil catatan-catatan hakim di ruang sidang. Oke, baik. Sampai situ dulu, Bang. Jadi garis bawahi adalah CCTV adalah barang bukti sebagai penunjang. Penunjang dari bukti, keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa. Nah, kita lanjutkan nanti perbincangan. Kita akan kembali lagi berbincang dengan Bang Nasrullah sambil terus menantikan bagaimana jalannya sidang dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Sesaat lagi.